Baik, kita akan mulai. Saya izin share screen. Udah jauh saya tengok-tengok ya. Oke. Nah, kita akan mulai kuliah kita ini topiknya adalah tentang derivatif. Derivatif. Nah, habis topik derivatif ini nanti kita ada pembicara tamu. Pembicara tamu kita udah insya Allah siap. Dan ini kita akan ngobrolkan derivatif nanti ini dalam konteksnya karena kita ini adalah keuangan internasional, maka kita contohnya ini adalah kepada mata uang, kurs. Nah, pada kurs yang di derivatif itu. Nah, jadi derivatif ini aset keuangan. Jadi aset keuangan. Nah, Bro dan Sis harus lihat dulu kira-kira begini. Jadi aset keuangan itu ada urutannya kan begini, ada yang risk free rate. Risk free rate itu ya, dia bebas risiko. Jadi surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah bebas risiko itu apa? Aman, pasti balik. Nah, pasti balik itu, pasti balik. Yang mana yang pasti balik? Itu kalau dikeluarkan oleh SBI. Dikeluarkan oleh SBI, oleh pemerintah misalkan SBI kan mesti dibayar. Itu pasti balik. Kemudian bank, utang bank, Bro naruh uang di bank tuh pasti kembali itu. Tapi ada Pak yang itu yang uangnya hilang itu lain soal ya, konteksnya lain soal, saya nggak bahas di sini. Jadi kalau kita tabungan tuh dijamin oleh LPS sampai seberapa, 2 miliar. Jadi kalau punya tabungan 2 miliar, di bawah 2 miliar, banknya bangkrut, tabungannya akan balik beserta bunganya. Nah, jadi itu, risk free rate. Kemudian setelah itu mulai naik obligasi swasta. Obligasi swasta ini risikonya rendah sampai tinggi. Jadi secara teoritis risikonya rendah. Kenapa begitu? Dia dijanjikan dibayar pokok dan bunga. Jadi ada apa? Kalau suatu perusahaan, suatu emiten menerbitkan obligasi, dia akan menjanjikan membayar itunya apa pokok dan bunganya. Jadi risikonya rendah. Janji loh ya, janji. Nah, janji ini bisa ditepati, bisa tidak ditepati. Artinya itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi kalau dia ditepati risikonya rendah, kalau tidak ditepati risikonya menjadi tinggi. Misal risiko, jadi si pemegang obligasi, ini kan kita bicaranya dari sisi pemegang obligasi ya, dari sisi pemegang obligasi. Jadi kalau misalkan Ziko beli surat utang, namanya Ziko beli surat utang, PTA kemudian utang janji utang. Nah, PTA janji, Bro Ziko nanti di situ uang modalnya saya balikin 1 miliar, modal modal itu utangnya, bunganya 10%. Jadi nanti ditambahin lah jadi 1,1 M, janji. Janjinya gitu ya. Bisa ditepatin bisa, bisa tidak ditepati tidak. Nah, begitu tidak ditepati dia menjadi risiko. Tapi di situ udah ada janji. Sekarang yang ketiga itu saham. Jadi kalau Bro Jiko itu kemudian tadi investnya bukan surat utang 1 M, tapi kemudian store modal, saham, saham, maka di saham itu tidak dijanjikan dikembalikan modalnya maupun bunganya. Gitu loh. Jadi kalau nanti bilang, "Jiko, loh, lu dulu bilangnya waktu ngajakin gua, join," gitu ya, "katanya tiap tahun bakal dapat untung 30%." Ya itu kan bicara prospek, Bro Jiko. Hmm, itu bicara prospek, ternyata nggak prospek. Jadi jangankan lu dapat 30%, modal lu juga angus. Nah, di situ terkandung 2 hal itu, artinya ada risiko, jangankan isinya, jangankan return-nya, tapi modalnya pun bisa hilang gitu. Nah, ini risiko saham. Nah, yang mau kita obrolkan ini yang bawah, derivatif, yang sekarang ini kita omongkan. Jadi derivatif itu yang kelihatannya enak, mudah, dan lain-lain itu menurut teoretik itu risikonya sangat tinggi. Sifatnya kontrak dan transaksinya ini by margin. Nah, ini yang kita akan obrolkan. Jadi, kira-kira begini, ini apa, urutan asetnya itu. Jadi dia bukan suatu yang
didengung-dengungkan, banyak kayaknya dilakukan oleh masyarakat, tapi kadang-kadang kurang sadar kalau ini risikonya tinggi. Apa itu derivatif? Nah, itu ya kira-kira. Nah, ini yang mau kita obrolkan tuh kira-kira ini. Derivatif itu adalah ada opsi, ada futures, forward. Nanti ada beberapa strategi dari opsi, cara melakukannya, dan nanti bisa untuk lakukan hedging, lindung nilai, maupun investasi. Nah, jadi yang baiknya derivatif itu buat hedging. Yang satu lagi ya ini investasi, ini bahasanya yaitu cari untung lah gitu, spekulan. Nah, tapi nggak mau loh disebut spekulan orang saya juga mikir, saya juga punya risiko, gitu ya. Jadi investasi lah, kira-kira gitu. Oke. Pak Said, Ya. maaf Pak, ini saya kira punya saya aja sih Pak, yang Bapak masih start screen sharing ya Pak. Ini saya udah pakai 2 devices tapi masih tetap sama, belum muncul Pak. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Saya juga. Masih gelap Pak layarnya Pak. Nggak muncul Pak. Oh, thank you. Bentar. Saya belum, bentar atau saya tutup dulu ya new share-nya ya, stop share. Saya nggak cek ya dari ini dari awal ini. Ini baru hari ini dealnya. Ini kelihatan apa di Masih belum sih Pak, masih start to screen sharing Pak. status? Masih loading sih Pak untuk share screen-nya. Oh, di sini saya sudah ya. Gimana ya? Kalau di saya sih masih loading Pak. Masih loading ya. Apa ya Iya. kesalahannya ya? Tadi saya belum enggak. Waduh. Sebentar. Remote control application, stop video, more ini apa nih? Meeting and share reaction, video setting. Yang lain juga begitu ya? Iya Pak. Waduh. Gimana nih ya solusinya ya? Aduh. Chat. Ini. HD use. Oh, tuh. Udah bisa Pak, kelihatan. Kenapa? Udah Sudah bisa kelihatan. Muncul Pak. Apa yang muncul di situ? PP-nya Pak. PPT Pak. Ya, PPT tulis apa? Aset keuangan? Manajemen keuangan dan Manajemen. internasional apa itu? Bukan aset keuangan, bukan? Bukan Pak. Bukan. Oh, ini masih awalnya. Materi kuliah. Ini Manajemen keuangan dan keuangan internasional, pengantar manajemen keuangan. pengantar manajemen keuangan internasional. Waduh. PPT. Ini udah pindah belum? Belum Pak. Belum. Waduh, saya udah pindahin nih. Belum pindah? Belum Pak. Apanya yang salah sih? Apanya yang salah ya? Aduh. Oke, gimana ya solusinya? Sebentar saya buka Gimit ya. Saya buka Gimit, tapi Gimit ini nggak bisa di recording. Ini nggak pindah-pindah ya, padahal saya lagi pindah-pindahin PPT nih. Saya stop share dulu, coba saya ulang. Sekarang tampakkah?
Belum, Pak. Belum, Pak. Kok bisa nge-lag gini? Sinyal berarti Pak, Kenapa? sinyalnya. Oh, saya di Internet. wah, di kantor nih, di kantor saya kalau ngajar di kantor sinyalnya sendirian. Pakai kabel lagi. Bukan pakai WiFi. Stabil. Keluar dulu Pak. Eh? Nanti baru join. Keluar atau saya tutup dulu ya. Minta Ya. maaf. Saya coba lagi ya.